Rasa bahagia kini tengah dirasakan oleh pasangan Ali Syakib dan Marjin Wiherm karena telah dikaruniai seorang putri yang bernama Guzelim Araceli Ali Syakib. Prosesi kelahirannya pun berjalan dengan lancar melalui operasi sesar. Ali Syakib pun mengatakan jika dirinya benar-benar terharu bahagia dan tidak menyangka jika dirinya kini sudah menjadi seorang ayah. Maka, seperti inilah perasaan haru dan bahagia Ali Syakib ketika akhirnya putri tercintanya telah lahir dengan sehat walafiat. Alhamdulillah kayak tadi jam 1 siang. Jadwalnya jam 1, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba pas lagi proses 5 menit anaknya keluar. Jadi cepat banget waktunya karena emang kita kan Marjin itu maksudnya kita kan ngambil kayak operasi sesar ya. Tapi di sini ada namanya program sesar, namanya sesar ERAX deh kalau nggak salah, kayak baru lah gitu. Jadi itu emang sengaja kayak zero pain gitu. Jadi setelah 3 jam dia udah bisa berdiri segala macam. Mungkin karena emang pakai sistem operasi sesar ERAX itu mungkin makanya cepet. Kayak jadwalnya aja jam 1 kurang 5 atau kurang berapa, bayinya keluar jam 13.03. Jadi nggak nyampe 10 menit udah ngebrojol bayinya. Makanya tapi alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar, bayinya sehat, Marjinnya juga sehat. Namanya Guzelim Araceli Ali Syakib. Itu sebenarnya Marjin sih yang nyari ya. Ya jadi nama-nama keturki-turkian lah gitu. Marjin sih yang ngerti, kalau gue jujur aja gue nggak kurang begitu ngerti sama arti namanya sih. Cuman karena emang namanya keren, gue suka karena keren, terus belum ada yang pakai namanya gitu. Paling ya kalau gue pribadi sih paling memanggilnya Guzel lah. Guzel ya macam-macam. Kalau dari semuanya sih banyak yang bilang mirip sama gue ya gitu. Dari rambutnya dia tebal, terus hidung gue. Jadi ya terus sama muka gue waktu bayi mirip banget gitu. Jadi ya banyak yang bilang itu gue banget sih. Alhamdulillah ya seneng lah mirip. Malah tadi barusan Marjin itu udah belajar jalan. Makanya itu yang dibilang program sesar ERAX yang baru ya. Karena emang baru banget katanya, dia tuh kayak mengusahakan kayak zero pain, jadi nggak ada rasa sakit. Makanya kayak tadi habis operasi aja kalau nggak salah 2 jam setelah operasi udah boleh makan, boleh minum. Terus tadi barusan Marjin udah mulai itu sih belajar jalan sih. Ya mudah-mudahan kalau nggak besok lusa lah bisa pulang. Jadi cepet kan. Enggak sih sampai ke, jadi gini, aku sama Marjin kayak bagi-bagi tugas gitu. Karena itu kan anaknya cewek, jadi nggak mungkin kayak aku ganti pampers apa segala macam. Kecuali urgen yang ada yang tahu. Cuman kayak ganti pampers segala macam mungkin Marjin. Tapi kalau misalkan jam berapapun itu harus bangun atau gimana, ambil apa, terus bikin susu misalkan contoh ya aku harus bangun. Jadi bagi tugas. Enggak, gara-garanya kan karena emang kan kita jam 7 pagi itu tadi harus nyampe rumah sakit. Nah sedangkan Marjin itu kalau nggak salah 8 jam sebelum operasi dia itu harus makan berat. Nah berarti dia tadi itu dia bangun sekitar jam 3:30 dia harus makan nasi dulu. Makan nasi ya, terus habis itu nggak tidur. Jadi ya cuma tidur 4 jam lah, 4 jam. Makanya dari tadi di atas sudah kadang lagi tidur tiba-tiba sayang bantuin, oh iya kayak gitu aja sih. Makanya tadi belum makan, iya sih. Makanya dari tadi belum makan. Makanya tadi turun makan lah. Kamar sih sebenarnya nggak terlalu, cuman di kamar Ali sama Marjin aja sih. Karena kan alhamdulillah space-nya kayak cukup luas. Jadi kayak naruh box di situ segala macam. Tapi emang ada juga di lantai 2 tuh kayak tempat dia ntar buat main sih. Jadi kita bikin kayak ruangan gitu, kayak karpet semua. Jadi ntar kalau misalkan main cukup di situ aja. Jadi dia nggak kemana-mana. Kemungkinan kayaknya pakai babysitter ya. Cuman babysitter itu hanya cukup membantu aja sih. Tapi alhamdulillah banget kebantu banget sama ibu Marjin. Sekarang makanya apa-apa kayak sedikit banyak banget dibantu sama ibu Marjin. Jadi ya sedikit banyak membantu banget lah. Jadi kitanya juga bisa santai. Seneng lah gitu, apalagi tadi pas keluar dari ruang operasi ngeliat bayinya ya terharu lah. Maksudnya di ruang operasi aja gue terharu gitu, kayak kaget gitu ya. Tiba-tiba kayak ada suara bayi, gue kayak ini anak gue nih, yakin gitu. Maksudnya gue punya anak juga ya. Dari mamanya Marjin cucu pertama. Berarti kalau misalkan dari mama aku cucu keempat soalnya kan ada Alena, anaknya Nabila 2, berarti ini 4. Iya, kayak sedih lah, terharu lah
kayak meneteskan air mata lah pasti. Maksudnya gue aja kayak yang orangnya mungkin sedikit cuek gitu, nangis juga ngeliatnya. Terus ngeliat bini juga kan. Iya, gue di dalam ruangan juga, jadi kayak gue nunduk kayak nggak mau lihat-lihat gitu. Gue takutnya kalau misalnya segede gue pingsan, siapa yang mau ngangkut? Kalau sesuai jadwal sih Rabu ya, sesuai jadwal sih Rabu, tapi ya kita nggak tahu ya kan gimana recovery-nya cepat apa enggak. Ya mudah-mudahan kalau misalnya ternyata besok kata dokter besok boleh pulang. Ya, tapi besok nggak mungkin soalnya ada beberapa kayak tes buat bayi juga, terus bayi divaksin juga, segala macam. Jadi Rabu lah, mungkin Rabu. Jika kini Ali Syakieb telah menjadi seorang ayah atas kelahiran putrinya, maka Atta Halilintar pun tak lama akan menyusul Ali Syakieb dengan status sebagai seorang ayah. Dengan kondisi usia kehamilan Aurel Hermansyah yang sudah menginjak usia 6 bulan, maka tak akan lama lagi diprediksi Aurel akan melahirkan. Dan sebagai seorang calon ayah, Atta Halilintar pun mengatakan jika dirinya menginginkan kelak calon putrinya tersebut dapat menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jadi alhamdulillah hari ini baru aja tadi selesai kegiatan menjadi ada memang kita hari ini program bersama ratusan anak yatim dan ratusan orang juga yang ikut mau jadi ayah dan ibu. Bersama Ustadz Lukman dan Munzalan. Menurutku pergerakannya positif, jadi waktu itu kita semangat lah buat bikin gerakan ini. Paling enggak kan dalam satu hari anak-anak yatim piatu dan anak-anak penghafal Al-Quran ini bisa ngerasain punya ayah dan ibu dalam satu hari, dan atau bisa ngerasain sesuatu hal yang dia nggak pernah rasain. Misalnya pertama kali jalan-jalan, pertama kali ngelihat taman safari, pertama kali lihat naik mobil bagus, pertama kali mereka punya jajanan, makanan yang banyak, gitu-gitu sih, belanja-belanja. Seneng ya, karena di mobil mereka ngaji, terus dengerin merdu banget, dan itu menenangkan hati sih ya. Iya, jadi aku pengen banget sih, jadi karena dengerin itu kan, kayaknya nanti apalagi anakku cewek, pengen juga dia dari kecil udah bisa hafal Al-Quran gitu. Alhamdulillah ya, karena kan semakin dekat kelahiran kan pasti kita semakin ini juga ya, semakin mendekatkan ke pergerakan-pergerakan yang positif gitu. Karena si bayi ini ngerasa kan, jadi ketika dengerin orang-orang baca Quran, ketika dengerin pengajian yang baik, dia akan tenang gitu. Ya namanya bumil ya, di mana aja pelor ya, nempel molor. Jadi tapi dia senang banget sih hari ini juga bisa ketemu sama anak-anak itu dan bisa bercengkrama, bisa tanya-tanya, bisa banyak belajar juga lah dari mereka. Seneng sih dia, seneng banget dia, malah pengen ngadain pengajian lah sering-sering di rumah gitu biar dapetin ketenangan jiwa yang lebih baik lah. Mungkin aja. Bahkan nggak harus 7 bulanan, tiap bulan aja kan bisa pengajian. Ya kalau ada persiapan juga ya nggak ngasih tahu lah kan, rahasia nanti udah tanggalnya. Ya nggak ada curhat sih, tapi lebih kayak bunda sih menurutku masih kelihatan muda banget ya untuk seorang nenek. Jadi alhamdulillah lah neneknya anakku nanti pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mungkin bakal ada, mungkin bisa lebih seru lagi, lebih banyak gitu sih. Ya bagus lah, namanya kan mereka semuanya bersaudara gitu ya. Jadi menurutku memang harusnya begitu, dan seru lah ngelihat semuanya bisa main bareng, akrab, bisa luar biasa lah. Amin lah ya, itu kan doa yang baik dari netizen ya, kita aminin lah, semoga semuanya jadi orang-orang hebat lah ke depannya, apalagi mereka kan darah-darah musisi, darah-darah seniman. Insya Allah pasti lahirnya juga anak-anak yang penuh dengan bakat juga. Wah ini mah udah banyak banget ngomong, maksudnya aku nggak tahu mau ngomongnya gimana kalau kayak gitu. Yang penting kan semuanya udah bersatu ya, semua dengan izin Allah, dengan berkah yang untuk semuanya lah, semua berkahnya lah. Dengan semuanya juga bukan akunya doang, tapi semuanya juga punya hati yang besar untuk ini semua terjadi, dan it's amazing. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka datang dari artis muda Hanna Kirana, adik sepupu Citra Kirana yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir.
Kabar tersebut pun didapat dari unggahan kerabat Hana yang bela sungkawa atas kepergian selamanya artis sinetron tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Hana Anissa Setiadi binti Budi Setiadi, anak kami, saudara kami, kakak kami, adik kami tercinta. Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Hana, kamu tidak tahu betapa aku mencintaimu, Han. Aku sangat senang dengan kata kangen terakhir yang kamu ucapkan ke aku, Han. Padahal kita mau ketemu. Han, istirahat dengan tenang. Allah jauh lebih sayang kamu, malaikat kecilku. @Hana Kirana 23 selamanya akan merindukanmu. Makasih banyak Kak Hana buat semuanya, udah baik, selalu tidur, mandi, nangis bareng, udah ngasih tahu banyak hal, walaupun ngeselin. Hahaha. Aku masih nggak percaya Kak Hana ninggalin aku secepat ini. Yang tenang ya Kak, aku merindukanmu.